Siapakah orang Samaria yang baik hati dari paroki Santa Maria Palu? Saudara-saudari umat Katolik yang terkasih di mana saja berada, selamat hari Minggu. Salam dan berkat dari saya, Pastor Terry di Palu, Sulawesi Tengah. Saudara-saudariku, sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ada 3 cara Tuhan hadir begitu dekat dan nyata dalam hidup kita. Pertama, kitab Ulangan 30 ayat 10-14 sesingkat-singkatnya mengatakan Tuhan begitu dekat pada kita. Allah hadir dalam hati terdalam kita, bukan di langit, maka harus naik ke langit. Bukan di ujung samudra sehingga harus berlayar ke sana. Firman Allah sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Sangat sederhana, ia ada di dalam hatimu, suara hatimu, bisikan kalbu, bisikan Tuhan. Kedua, surat Paulus kepada umat di Kolose, bab 1 ayat 15-20 mengatakan, Allah hadir dalam diri Yesus. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ketiga, Lukas 10, 25-37. Teks terkenal tentang orang Samaria yang baik hati. Allah hadir dalam diri sesama. Dalam diri mereka yang malang khususnya, dalam diri mereka yang terluka. Ingat, dalam Matius 25 ia berkata, ketika aku lapar, aku sakit, aku orang asing. Kamu memberi aku makan, kamu merawat aku, kamu memberi aku tumpangan. Juga apa yang dia pernah katakan kemudian, apa saja yang kamu buat bagi saudaraku paling hina, itu kamu buat bagiku. Itulah yang terjadi dengan si Samaria yang baik hati. Saudari-saudaraku, lalu apa hubungan kisah orang Samaria yang baik hati dengan bacaan-bacaan ini, khususnya tentang kehadiran Allah yang begitu erat dan dekat dalam diri kita? Pertama, Tuhan yang ada di dalam kita lewat suara hati kita selalu membisikkan kepada kita sesuatu yang baik, bagus, benar, berguna. Sesuatu yang mulia, terpuji, dan terhormat. Di dalam hati setiap orang Allah berdiam dan berbicara. Hanya tidak semua peduli. Hanya tidak semua orang mendengar dan taat. Tidak semua orang mengikuti suara Tuhan. Sebab manusia itu memang bebas dan dia bisa ikuti maunya, emosinya, egonya sendiri, enaknya sendiri, hukumnya sendiri. Maka adalah orang yang merampok dan menjara, adalah orang yang tak peduli dan ambil jalan lain, dan ada yang peduli kendati penuh resiko. Kedua, Tuhan yang ada secara penuh di dalam Yesus Kristus, yang sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Kristus yang selalu ada sangat dekat dengan kita. Mestinya juga merubah dan mempengaruhi kita menjadi alter Kristus, Kristus yang lain. Secara khusus, Kristus ini hadir dalam doa-doa kita, dalam kitab suci, khususnya dalam sakramen-sakramen gereja, dalam ibadat-ibadat, dan dalam kegiatan kerohanian. Keterlibatan yang teratur akan kegiatan-kegiatan rohani membantu sekali kita untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan hanya formalitas, hanya untuk penampilan, tebar pesona, maka kita tidak bisa memiliki hati dan budi Kristus. Itulah sebabnya sang imam dan orang Levi menjauhi si korban. Mereka rasa itu bukan tugasnya. Mereka takut menjadi najis karena merawat orang kafir. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berjalan bersama Kristus, akan bertindak seperti Kristus. Ketiga, Tuhan hadir dalam diri saya, seperti Dia hadir dalam diri semua saudaraku, terutama yang malang. Seperti Dia selalu tergerak oleh belas kasih, maka Dia meminta kita juga selalu menjadi orang yang berbelas kasih, care, peduli, penolong sesama. Dia meminta kita menjadi sesama yang baik pada siapa saja.
Karena dalam diri sesama hadir Dia sendiri. Karena setiap orang yang adalah gambaran Allah sendiri. Karena kita semua secitra dengan Allah. Maka saya perlu menjadi sesama buat sesama, buat semua. Sesama bukan karena ras yang sama, bukan karena warna kulit, suku, bahasa, budaya, etnis, rukun, kumpulan, pulau, atau lorong yang sama. Maka mestinya tak adalah yang tergeletak, dan tak adalah yang lewat begitu saja melenggang, dan tak ada yang buta hati dan matanya. Kehadiran Tuhan dalam setiap manusia, kehadiran Tuhan lewat Kristus yang dapat kita jumpai dan temui dalam doa serta sakramen-sakramen, kehadiran Tuhan dalam diri sesama yang menderita seharusnya membuat kita semua menjadi keluarga Allah, satu hati, satu rasa, satu jiwa, satu perasaan, satu pertolongan, satu sejahtera. Itulah cita-cita damai sejahtera bangsa Indonesia. Itulah cita-cita setiap suku bangsa. Itulah cita-cita seluruh umat Allah. Agar kita semua bersaudara. Sesuai falsafah putra-putri dataran Palu ini. Nosa rara, nosa batutu. Kita bersaudara, kita bersatu. Mungkinkah hal ini terjadi? Mungkin. Ibu Teresa yang menerima hadiah Nobel perdamaian, ibu orang miskin, ibu kaum papa, ketika menerima hadiah Nobel mendengar teriakan ibu-ibu, "Mother, you are an angel." Ibu Teresa berhenti, memandang penuh kasih dan berkata, bukan, saya bukan malaikat. Sebab apa yang saya buat, kamu juga bisa buat." Padre Damian, seorang imam, bapa kaum lepra, melayani penderita kusta di Pulau Molokai sampai dia sendiri mati karena kusta. Dr. Lee Tek B atau Dr. Agustinus Lee Darmawan, dokter bedah, ia menjual rumah dan gunakan seluruh kekayaannya untuk membuat rumah sakit apung. Beberapa kapal disulapnya menjadi rumah sakit yang mengunjungi daerah-daerah 3T, terjauh, terluar, terpencil, dan semuanya gratis dan gratis. Bahkan ia memberikan uang untuk tambahan makanan minuman layak, bukan untuk orang Katolik saja, bukan untuk orang Kristen, tapi semua, sesama, semua. Saudara, saudariku, 4 jam dari Palu, di sebuah desa di Kecamatan Sojol, Pantai Barat, ada juga seorang ibu. Ia Muslim. Ia sendiri sore itu, bahkan malam itu, lagi OTW ke rumah sakit. Sebab dia sakit. Di jalan, ia melihat lewat kaca jendela seorang anak muda tergeletak dengan motornya. Penuh resiko memang. Dia tolong, nanti dikira dia yang tabrak. Dia tolong, nanti dia akan diinterogasi macam-macam. Apalagi kalau korban misalnya wafat. Tidak tolong, hati nuraninya berbisik-bisik. Tidak tolong, ibadahnya, agamanya mengingatkan untuk jadi sesama. Tidak tolong, lalu siapa yang akan menolong? Ia meminta suaminya berhenti dan memundurkan mobil. Sementara suami agak kurang setuju. "Engkau sendiri sakit, Bu." Tetapi itulah yang terjadi. Mobil berhenti. Ibu itu turun, menengok, membungkuk, meraba denyut nadi. Anak masih bernapas, masih hidup, dimuat di mobil, dibawa ke rumahnya, dibantu, ditolong, dan ditunggui berjam-jam sampai keluarga tiba jam 10-an, jam 11 malam. Anak itu hidup, anak itu selamat, anak itu kembali ke pangkuan keluarga. Ada orang Samaria yang baik hati di tengah-tengah kita di Sulawesi Tengah ini. Dan hebatnya, ibu itu sembuh dari sakitnya ketika ia peduli pada yang lebih malang darinya. Ia bersaksi, siapa menolong, dia ditolong. Siapa menolong Tuhan yang malang, Tuhan menolong dia pada waktunya. Saudara-saudariku, jalan Jericho ke Yerusalem sungguh melewati rumah kita, melewati tempat kerja, kantor,
toko kita, paroki kita, kota kita. Adakah kita lewat saja ketika ada yang terkapar, terluka, tergeletak di sana? Bahkan mungkin di rumah kita juga ada yang tergeletak. Di tetangga kita ada yang luka hatinya, luka jiwanya, luka batinnya. Karena mata yang menghakimi di situ, karena telunjuk yang terus menuding dan menuduh, karena kata-kata yang bagai sembilu menusuk menyakiti, atau juga KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada di tempat kita ini tangan-tangan yang masih memukul istri dan anak. Ada yang mengaku Katolik, menarik istri menjadi Katolik, tetapi lalu memukul, melukai, mendustai, mengkhianati. Sudah tidak tanggung jawab, memukul lagi, bikin malu laki-laki, bikin malu keluarga, bikin malu Katolik. Saudari, saudara, mari kita mengecek apakah kita tetangga yang baik, apakah kita sesama yang baik bagi orang lain. Tanda-tanda tetangga yang baik adalah murah hati, penuh kasih sayang, hormat, cinta damai, peduli, care, gercep untuk menolong tanpa pamrih, terutama yang malang. Tidak usah bikin rumah sakit apung, tidak usah pergi ke Kalkuta, India. Mulailah dengan senyum, dengan salam yang ramah dan tulus, kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, dan memberi penghargaan. Ucapan apa kabar, hello, hai, terima kasih. Sebuah jabatan tangan yang tulus, yang hangat, dapat menciptakan mujizat-mujizat belas kasih. Mari kita mengenal dan mengenang seseorang tetangga yang baik, yang pernah hadir dalam sejarah hidup kita. Mungkin ketika kita malang, mungkin ketika kita susah, mungkin ketika kita menderita, dia hadir, dia peduli, tak pandang agama, tak pandang suku, tidak kenal, bahkan pernah berbeda pendapat. Bukan mereka ini adalah Allah yang hadir, yang peduli, menolong dan mengasihi kita. Ingatlah akan mereka dan doakan mereka penuh syukur. Semoga banyak orang memiliki semangat ini agar tak ada yang tergeletak terbiar, agar tak ada yang tanpa cinta dan hormat serta sapaan, agar tak ada yang terluka dan menderita. Mari kita menyadari dan peka pada bisikan-bisikan Tuhan dalam suara hati kita. Mari kita amalkan isi doa dan ibadat kita. Mari kita menjadi orang Samaria yang baik yang Tuhan kirimkan di jalan-jalan antara Jericho dan Yerusalem. Saudara, kalau kita bisa menemukan atau menentukan satu umat paroki wilayah Santa Maria Palu sebagai orang Samaria yang baik hati, siapakah dia? Coba tengok ke kiri dan ke kanan. Siapa gerangan dari antara kita yang pantas mendapat gelar orang Samaria yang baik hati tahun Jubileum 2025? Mohon maaf kalau saya mau mengatakan siapa orang itu. Saya tahu dan saya percaya saya benar. Orang itu ada di sini, di gereja ini, dalam misa saat ini. Siapa dia? Dia adalah Anda semua. Kita semua harus menjadi orang Samaria yang baik hati masa kini, khususnya di tahun Jubileum, tahun rahmat, tahun kudus, tahun kerahiman, tahun belas kasih. Amin.